Akhirnya bisa podcast di studio. Gokil. Sekarang nggak panas-panasan lagi. Ngedit lancar, ruangannya adem. Ada kursi bagus. Ada meja bagus, bisa buka. Bisa buka. Bisa tutup. Ada TV. Ada temboknya mulus. Ada lampu. Langsung aja di podcast HMAP. Sekarang kita ada bersama kakak cantik di anak AP. Say hi dulu buat kamera. Hai. Oke, silakan perkenalkan namanya dulu. Halo guys, kenalin aku Nadia, asal aku dari Aceh. Aku sekarang nih mahasiswa semester 5 di Administrasi Pabrik. Oke, halo Nadia. Halo teman-teman, nama aku Natasha, biasa dipanggil Aca. Aku asalnya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terus aku juga mahasiswa semester 5 Administrasi Publik. Halo Aca. Oke, Kak Nadia sama Kak Aca. Kak Nadia dari Aceh. Kak Aca dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kak Nadia dulu deh. Kak Nadia orang Aceh. Kok bisa ke sini? Kenapa kuliah di Padang? Kenapa Padang? Nggak tahu sih abang, waktu itu nggak ada kepikiran juga mau milih Padang. Tapi waktu pemilihan itu kayak iseng-iseng aja pilih Padang lah gitu. Tapi rupanya lulus. SB, SN apa? Pengiriman SN. Oh, SN. Anjay, kelas itu. Berarti ujian apa? SN langsung lolos, langsung pilih UNAN. Iya, langsung itu pilih pilihan UNAN. satu berarti? Enggak, pilihan kedua. Pilihan kedua. Oke, kalau Kak Aca. Kak Aca tadi dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kenapa bisa milih Padang? Jadi kan awalnya kan Aca masuk UNAN ini SBMPTN. Sebelumnya tuh udah ditolak di SN, Aca milih di UNRI. Terus karena ditolak UNRI tuh aku nggak mau milih UNRI lagi. Terus kata mama ambil aja UNAN. Soalnya UNAN tuh kayak kampus impian mama yang nggak kesampaian gitu kan. Jadi biar Aca aja yang anaknya yang lanjutin. Yang lanjutin cita-cita mama. Jadi akhirnya Aca pilih UNAN. Terus keterima di pilihan pertama. Gitu. Oh. Oke. Setelah nih kan otomatis kakak berdua nih perantau nih. Gimana perasaannya setelah kuliah di Padang dan sekarang semester 5? Gimana tentang stigma yang dari awal, apakah tentang apalah Padang inilah, Padang itulah. Nah, sekarang kan udah di Padang nih, udah berapa tahun berarti? 2 tahun. 1,5 apa 2 ya? 2 tahun. 2 tahun ya kan? Nah, gimana perasaannya? Dia. Kalau aku sih culture shock banget ya, soalnya kan kalau misalnya di tempatku itu perbedaan bahasa juga ya. Kalau misalnya di sini itu kan masih kental banget ya bahasa Minangnya gitu. Jadi waktu awal-awal kesini tuh kayak banyak nggak ngerti gitu, diem gitu. Kalau misalnya ngajak ngomong bahasa Minang tuh juga, apalagi teman-temannya banyak yang memang asli orang Minang kan di sini tuh. Jadi emang benar-benar nggak tahu mau ngomong apa tuh, banyak diem gitu. Tapi ada untungnya juga sebenarnya, jadinya aku bisa bahasa Minang sekarang nih. Terus culture shock lainnya mungkin kayak di Aceh tuh mungkin masih ketat ya, kayak misalnya pakaian juga masih belum terlalu terbuka gitu. Tapi kalau misalnya sampai sini kan orang nggak peduli juga sebenarnya dengan itu tuh. Tapi kan karena mungkin aku dari yang asalnya bukan dari yang kayak gitu, jadi tuh banyak culture shocknya. Dari segi pergaulan ada juga nggak? Enggak sih, di Aceh Sama juga aja sama ya? aja. Oke, kalau Kak Aca? Culture shocknya sih kurang lebih sama kayak Nadia ya, soal bahasa. Jadi tuh awal-awal emang masih agak gak ngerti, gagap gitu mau coba-coba bahasa Minang. Tapi lama-lama malah keterusan pakai bahasa Minang. Terus yang lain apa ya? Ini sih yang culture shock banget tuh pas ngelihat ada orang yang barale di tengah jalan itu. Kayak kok bisa sih gitu. Iya. Kok boleh gitu sama orang di Padang gini, orang ngadain acara nikahan di jalan, ngambil space masyarakat buat acara mereka gitu. Soalnya di kampung Aca nggak kayak gitu. Emang kalau di kampung gimana? Nggak boleh kayak gitu berarti? Nggak boleh kayaknya. Berarti Biasa. kalau buat pesta pernikahannya kayak gimana? Paling kalau masih di komplek rumah kan masih oke kan, soalnya ada jalan lain. Kalau jalan umum tuh nggak pernah Aca lihat. Berarti Aca tinggal di Kepulauan Riau, rumahnya itu di jalan dekat jalan raya atau di komplek atau di mana? Di komplek. Di komplek. Iya. Oh, berarti kalau misalnya mau nikahan besok
masih bisa lah ya diizinkan sama tetangga ya kan, masih aman damai Bisa. lah, nggak kayak di Padang. Enggak. Emang kalau dipikirin tentang jodoh ya kan kita harusnya mikirin masa depan lah istilahnya gitu. Emang ada planning nggak buat nyari pasangan tuh orang Padang? Coba. Nadia Boleh, siapa yang jawab duluan? Terserah. sebenarnya kalau cocok bisa aja sih bang. Berarti nggak ada pemikiran orang Padang, cowok Padang gini-gini gitu, jelek atau apa gitu, red flag gitu. Atau pendapat kakak tentang orang Padang deh, cowok Padang gimana? Baik dari teman kampusnya, teman kelasnya, ada nggak gitu yang dari dibanding cowok-cowok yang ada di kampung kak sendiri? Di Padang ya, cowok-cowok Padang tuh kayaknya lebih Ada minusnya nggak? dari yang plusnya dulu lah. Nah, Oke, minusnya yang apa? plusnya tuh kayak mereka kayak kelihatannya tuh rata-rata tuh pekerja keras, tipe-tipe kayak Malin Kundang yang suka merantau gitu. Kan Malin Kundang merantau kan, kayak nampak sih sisi pekerja kerasnya gitu. Oke. Mau berusaha Iya, ya, berusaha. mau berusaha. Berarti kalau urusan kerja nggak jauh kalah dari kuli Jawa ya berarti? Kurang lebih. Oke. Terus apa lagi positifnya? Ganteng. Oh iya ganteng. Berarti cowok Padang banyak yang ganteng? Banyak yang Banyak. ganteng. Oke, kalau misalkan suatu saat nanti kan kita nggak tahu takdir ya. Kalau dapat orang Padang, gas aja. Kan kita harus melihat bibit bobot bebetnya Betul. dulu. Oh, Jadi berarti masih mikir-mikir. mana tahu calonnya maunya yang orang Minang juga. Sedangkan Iya. kami nggak full Minang. Betul. Hmm. Soalnya kan orang Padang ini biasanya nyari yang Padang juga nggak sih? Enggak sih, harusnya kalau tergantung sih sebenarnya. Itu balik lagi ke memang yang setahu aku ya, ini setahu aku. Kalau cowok-cowok di Minang tuh kalau emang di orang tuanya, kalau emang jodohnya memang cocoknya sama dia, meskipun dia orang Minang apa enggaknya, itu ya udah sasa fair aja gitu. Beda sama orang-orang Minang zaman dulu, itu memang ya kalau bisa dia memang ada orang Minangnya juga gitu, ada sukunya segala macamnya, jadi nggak susah buat kedepannya nanti persoalan-persoalan inilah itulah anaknya juga lah suku-suku ini gitu loh. Oke, kita next. Di jurusan AP ada persirkelan nggak? Di AP 22 Pasti ada sih bang. ada. Kayaknya beda circle. Iya, Oh, beda circle. Iya. Beda Oke. circle, beda kelas juga. Tapi walaupun beda circle tapi masih bisa nyatu, Masih, bisa berteman. Masih, soalnya kami di kepanitiaan ada beberapa yang sedivisi juga. Jadi di kampus AP ada kepanitiaan, terus satu divisi. Divisi, ya. Nah, jadi itu plusnya di AP bang, banyak kegiatan. Jadi Ya. kayak punya banyak kesempatan buat yang kelas A, kelas B itu ngumpul bareng. Jadi circle-circle-nya melebur gitu. Jadi lihat situ. Ya. Oh, jadi circle yang ada di AP ini bisa diantisipasi hal yang misalnya nggak sapa-sapaan ini itu bisa diantisipasi dengan adanya kepanitiaan Iya. di jurusan ini Iya, gitu. betul. Oh, makanya dari walaupun beda-beda circle atau apa segala macam itu tuh bisa nyatu karena satu kegiatan Iya. gitu. Oh, Bener gitu. banget. Karena Tapi- kita walaupun banyak teman, pasti kita perlu nggak sih teman yang dekat gitu, kayak yang ngertiin kita lah. Bukannya circle itu terbentuk karena kita butuh orang yang dekat sama kita, bukan itu? Orang yang Iya selalu juga. ada segala macam. Iya juga. Karena kan nggak semua orang bakal ada buat kita gitu kan. Ya nggak sih? Iya lagi. Iya lagi. Ya, sekarang kita langsung aja ke bintang tamu sekarang yang hadir di podcast kita kali ini. Yaitu silakan perkenalkan abang-abang semuanya. Iya, siapa duluan? Gini dulu posenya. Oh iya, sorry. Gini, Duluan dah. kenalin nama gue Raffi Felina Trianoval. Lihat sini. Dan teman gue Kenalkan, nama saya Muhammad Yazid Alfata, biasa dipanggil Yazid. Yazid Otot. Ya. Gitu Nots. Kenapa dipanggil Otot? Mungkin nggak tahu ya. Ada Gerak, ada Jo. hal tersendiri Itu kayaknya. bisa ditampilin di depan nggak? Ditampilin di depan nggak? Coba. Nggak apa-apa. Bisa. Kalau kan nggak bisa. Kalau gue masih gendut. Bisa lagi nggak? Coba nggak? Jangan, malu. Malah cet. Itu banyak banget ya. Kalau untuk perasaan di AP terutama
Jujur gue senang sih masuk AP karena di AP itu banyak teman-teman yang pintar juga, banyak teman-teman yang gila juga gitu. Yang gila itu maksudnya dalam artian kayak ya sama-sama kayak gue lah, kayak yang kadang-kadang nggak tahu malu lah, kadang-kadang kalau heboh tuh heboh banget gitu. Kayak apa, ada nggak? Ya ada sih, kayak kalau misalnya bercanda tuh, kalau ketawa tuh ibaratnya 3 ruangan tuh bisa kedengeran semua gitu. Buset. Terus heboh, terus kadang-kadang kalau bahasa itu kayak ngata-ngatain gitu, teman dalam konteks bercanda gitu. Oh, jadi intinya ngomong kasar juga ada? Ada juga yang ngomong kasar. Ya kan? Terus kalau untuk saya sendiri sih overall menyenangkan. Oke. Ya, Zid, ada nggak? Kalau saya sendiri sih uniknya tuh kalau yang saya rasakan tuh lebih ke kayak tiap kita nggak bisa memungkiri ya bahwa di angkatan 21 fokusnya itu nggak bisa dimungkiri kalau semuanya terbagi dari beberapa circle gitu kan. Karena kan ya bisa diwajarkan juga lah, karena kan emang apa istilahnya, manusia itu kan Hidup berkelompok. Berkelompok. Ya lebih mencari kecocokan kan, sama orang yang lebih cocok, maka dia lebih sering aktivitasnya di sana. Dari beberapa circle yang ada tuh masing-masingnya punya identitas tersendiri gitu. Ya ada yang istilahnya membranding dirinya sebagai orang yang kayak gini, ada yang membranding dirinya sebagai orang yang kayak gini gitu. Ya kalau dilihat dari sana jadi kelihatan uniknya gitu. Unik banget ya tentang circle. Berarti ciri khas dari perilaku kan ini circle 1, circle 2, circle 3. Itu di dalam sebuah kan ada kelas tuh nantinya. Otomatis kan di kelas itu kan ada circle tuh, circle inilah, circle itu. Jadi pas waktu di kelas itu kondisinya emang ya orang-orang itu aja yang bakal ngobrol semacam, nggak memperdulikan circle lainnya atau gimana? Harus ini sih. Kalau untuk circle yang dimaksud host kita ini, itu kan terbagi misalnya sekelas tuh kalau kita hitung, ini spill asli aja ya, sekelas kan ada 7 circle kan. Nah 7-7-nya tuh ada yang dia bisa kolaboratif. Yang misalnya si A sama si B gitu, dia masih bisa main. Tapi dalam konteksnya di kelas aja. Kalau udah di luar kelas, cabut masing-masing sama circle-nya. Jadi di 7 circle itu sebenarnya masih berinteraksi dan masih komunikasi di dalam kelas. Cuman untuk di luar kelas, mereka lebih punya jalan masing-masing dan terhadap visi misinya tuh udah masing-masing. Circle-nya itu memang di kelas ya udah. Kalau di luar udah keluar juga circle-nya gitu. Formal informal. Tapi masih ada nggak ditemuin sama abang-abang nih, misalnya circle-nya ada di kelas nih, terus pas udah cabut segala macamnya, nemu mereka lagi nggak di luar gitu? Ada yang nemu. Kalau gue pribadi itu nemu beberapa kali circle cewek yang emang main di luar. Tapi itu emang satu circle nih. Kalau cowok itu biasanya membaur, karena cowok itu lebih gampang dan lebih easy going. Dan lebih dikit juga lebih dikit juga orangnya. Circle cowok tuh paling circle ini aja, circle Islami dan kafir gitu misalnya. Kenapa tuh bilang gitu? Karena ada yang circle-nya tuh emang dengar azan itu dia kepanggil, langsung bergerak. Ada juga yang denger azan malah langsung ngopi, nyebat gitu. Malah merokok. Astagfirullah. Tapi abis itu sholat nggak? Habis itu sholat juga. Sholat itu tiang agama. Jadi mengkewajiban. Selalai apapun tetap kerjain sholat. Itu. Tapi masih seputar circle. Jadi dengan adanya circle segala macamnya itu ada terjadi permasalahan antara satu sama lain gitu. Ada terjadi perang dingin atau apa? Ada lah ya. Ini sih ada. Ada. Kalau sepenglihatan saya sih ada. Ya tapi kan nggak sampai yang meledak-ledak itu enggak. Tapi ya lebih ya kayak Mehmet bilang tadi, lebih kayak perang dingin, diam-diaman atau mungkin sindir-sindiran. Tapi itu kan pasti ada. Tapi yang sampai heboh di kelas ada? Kenapa? Yang sampai heboh di kelas karena meledak gitu.
Udah muak dengan perang dingin, langsung enggak, perang ya. badai. Belum. Karena kan kita juga udah tahu kan, kita juga udah beranjak dewasa, jadi kayak nggak ada lah yang heboh langsung ngelabrak itu. Cuman kalau sindir-sindiran Instastory Ya, second, itu pemanis lah. Itu pemanis. Yang bikin asik perkuliahan tuh. Iya. Nah kalau misalnya kita baik-baik aja kan nggak Enggak bagus. nggak menarik juga ya. Iya. Yang lebih manis Jadi lagi kalau story follow hidup kita di second. perkuliahan kan. Story hidup benar. Bintang tamu yang terakhir kita serahkan kepada Bang, silakan perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fadil Muhammad Zifi, gue angkatan 2022. Asal gue dari Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta di mana tuh? Jakartanya kebetulan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kalau asli, kalau lahir ya dari Jawa, cuman keturunan orang tua itu dua-duanya dari Minang. Oh, Minang. Sawalunto sih sebenarnya. Sawalunto. Ya, tepatnya di Sawalunto, Silungkang. Itu orang tua. Orang tua dua-duanya. Dua-duanya orang Sawalunto. Dua-duanya Sawalunto, lahir di Sawalunto, habis itu merantau ke Jakarta, baru nikah di Jakarta, baru lahir lagi. Lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Betul. Jadi berarti sekolah SD, SMP sama SMA di Jakarta. Iya, SD, SMP, SMA semuanya di Jakarta. Sebenarnya juga pas dulu tuh nggak ada kepikiran mau ke Padang sama sekali sih. Ini juga kaget tiba-tiba, coba-coba Padang, taunya keterima, ya udahlah ambil aja langsung. Kebetulan juga ada keluarga di sini kan, ada om yang di sini. Di Soloto? Udah di Kota Padang. Kota Padang. Ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa kan bisa minta bantuan sama om gitu. Kan kayak tempat tinggal sekarang juga numpang sama om. Buset, itu di mana? Di Daerah mana? Siteba. Oh, daerah Seteba. Di bawah. Unan sama ke bawah bolak-balik terus. Bolak-balik PP pulang pergi, jadi ya lumayan lah bensinnya tiap hari. Dari awal semester. Iya, dari semester 1 sampai sekarang juga masih kayak gitu. Pakai motor berarti. Pakai motor tiap hari. Kadang kalau misalkan duit lagi habis sih numpang sama teman sih. Teman. Cari teman yang di daerah Lubuk Bayo atau di Lapai. Anak AP juga. Anak AP juga. Pada mau nebengin nggak? Alhamdulillah anak AP itu baik-baik semua. Jadi Baik semua. ya kalau teman lagi kesusahan tuh pasti pada nolongin semua lah, dengan senang hati. Keren ya. Mantap AP. Selama Fadil nih di AP, ada hal-hal apa yang Fadil rasain dan wah ini beda nih gitu sama di Jakarta gitu. Atau hal menarik atau hal yang bikin apa gitu? Hal yang menarik dari AP mungkin dari yang paling menonjol tuh dari segi pertemanannya sih sebenarnya. Gimana tuh pertemanannya? Kalau di AP sebenarnya nggak expect ternyata pertemanan di AP atau di Padang ini kayak bisa kayak erat banget gitu lah, solid. Apalagi yang terkhusus kan karena aku A22, jadi ya anak dua-duanya tuh ya bisa dihitung solid lah. Oke. Sebenarnya ketakutan di awal pas ngerantau juga itu sih, kayak emang kalau misalkan ngerantau kan nggak ada siapa-siapa, terus apalagi bahasa Minang juga agak susah kan ngomongnya. Takutnya sih cuman nggak dapet temen yang emang sefrekuensi sama solid, tapi ternyata pas udah nyampe sini semua pikiran itu langsung hilang sih, karena ya emang baik-baik semua orangnya. Itu So far sejauh Fadil berteman sama otomatis orang Minang kan ya kebanyakan kan? sama orang Minang. Itu udah ngerti bahasa Padang sekarang? Sekarang sih ya sakete bisa. Sakete padia. Sakete apa? Sakete padia, Stepa. Weh, Stepa. Berarti emang udah ala bisa untuk full mengecek Minang? Lai bisa, cuman logatnya itu masih ada bahasa Indonesia banget. Oh. Jadi ya belum full Minang banget lah, belum 100%. Tapi apa yang dikecek orang mengerti? Lai mengerti. Itu sebelum ke Padang tuh kalau ngerti bahasa Minang sebelum ke Padang masih udah ngerti, soalnya orang tua di rumah sih sering ngomong bahasa Minang. Kayak gitu. kalau lagi ngomelin tuh keluar bahasa Minangnya biasanya. Kabarnya Fadil terkenal seorang cowok yang banyak dibicarakan sama cewek-cewek nih. Siapa yang bicarakan Katanya juga? info yang beredar ya di AP22. Kabarnya Fadil banyak yang ngomong tentang Fadil cowok ganteng banget cowok gitu. Itu terlalu melebih-lebihkan, Bang. Tapi ada. Nggak ada juga sebenarnya. Masa? Serius nggak ada, Bang. Tapi ada orang menyebut Fadil tuh identik dengan hal-hal yang namanya percintaan gitu. Emang harusnya nggak bisa nolak lagi dong, karena ini udah fake infonya. Udah wawancari juga. Oke. Oke, silakan diklarifikasi mengenai hal itu. Masalah percintaan, jujur dari semester 1 sampai sekarang sih masih belum dapet cewek di Padang ini, Bang. Karena emang bukan fokus kesini buat nyari cewek sih, sebenarnya masih belum
belum apa ya, belum ada tujuan ke situ aja bang. Tapi udah nyoba nyari. Beberapa kali udah pernah. Itu hasilnya kan kayak masih belum, kurang cocok. Jadi ya udahlah. Lebih mau ini sih kayak ya ngembangin diri dulu aja. Nah, tadi sebelumnya ada bintang tamu yang ngomong tentang udah ada pendapat, dia nyampein pendapatnya tentang cowok Padang kayak gimana gitu. Sekarang Fadil coba sebutin apa pendapat Fadil tentang cewek Padang. Cewek Padang, cewek Minang berarti ya. Iya. Kalau cewek Minang sih Bebas mau ngomong tentang hal jelek lah, hal baik terserah, nggak bakal aman. Cewek Minang tuh kalau yang di mata aku sih ya manis-manis sih sebenarnya. Nih. Ada juga kalau di Jakarta kan masih sedikit yang pakai kerudung kan ceweknya. Iya. Nah di Minang nih rata-rata pakai kerudung semua. Ternyata pas udah nyampe sini pakai kerudung semua tuh dilihatnya lebih enak aja gitu di mata kayak. Oke. Ternyata kayaknya punya cewek yang kerudungan kayak gini juga oke juga sih. Juga gitu. Dan juga ya manis-manis aja. Terutama kalau ada, bisa sebutin daerah, cewek Bukit. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Nih, cewek Bukit, anak AP berdua yang nonton, jangan salting ya. Tidak disebutin sama anak Jakarta. Cewek Bukit rata-rata sih yang aku tahu emang kebanyakan manis-manis semua. Oke. Cewek Bukit. Manis-manis. Tapi rata-rata cewek Bukit tuh perawakan mukanya kemerahan gitu gak sih? Raut muka merah gitu. Raut muka merah tuh karena terlalu putih gak sih? Karena cewek Bukit kan agak putih-putih, jadi kalau kena panas tuh jadi merah gitu. Itu yang demennya sama Fadil. Iya, apalagi kalau lagi salting, lagi malu-malu kan jadi merah mukanya. Oke. Jadi lucu aja liatnya. Tuh yang nonton, yang ngerasa boleh tuh ntar. Nih, lanjut. Ya. Kan tadi udah ngomongin tentang sisi penampilan nih. Tadi kan ngomongin penampilan, cantik segala macam. Ya. Coba menurut Fadil cewek Padang tuh dari segi perangai lah, sikapnya. Oke, bisa diperkecil lagi jadi cewek AP kali ya. Cewek AP aja, Cewek AP. boleh. Kalau dari cewek AP sih yang dari aku lihat itu emang cantik-cantik sih kebanyakan cewek AP. Iya. Ya cuman kadang ada saat kondisi kayak gak sesuai sama mukanya gitu. Kalau lagi sama temen-temennya tuh kayak keluar gitu sifat aslinya kayak Sifat konyol atau ya gak sesuai sama mukanya, cuman ya bisa ditolerir lah, kayak tetap cantik-cantik cewek apa yang mantap. Oke, siap. Oke, lanjut. Terus ada yang bilang juga Fadil disebut sebagai Fadil Games. Fadil Games. Kenapa tuh kira-kira ceritanya? Fadil Games sih awalnya tuh dari ada suatu kepanitiaan. Nah, habis itu kebetulan aku di acara tuh divisinya divisi game. Oke. Nah, habis itu dari situ semenjak itu kan orang-orang yang lain kayak manggil-manggilnya Fadil Games. Terus juga nggak tahu kenapa dipanggil Fadil Games karena games-gamesnya itu juga sebenarnya gak ada yang menarik. Cuma itu doang. Apa tuh? Ya, ular nago pasti tahu. Anak AP pasti tahu lah ular nago, terus ya kayak sweet. Kan itu kan gak ada yang menarik kan. Tapi kenapa tiba-tiba dipanggil Fadil Games tuh gak ngerti. Jadi istilahnya permainannya itu ulangan dari kegiatan sebelumnya gitu. Games ulangan, cuma ya mungkin karena sering di game sih, jadi dipanggilnya Fadil Games. Oh gitu. Ya kalau bisa hilangin lah Fadil Games. Kenapa nggak suka dipanggil Fadil Games? Ya kurang keren aja gitu. Fadil Games gitu. Harusnya apa? Siapa tahu dengan Fadil kualifikasi harus ngasih saran dong. Harus dipanggil apa gitu. Aduh. Biar orang lu juga pada ngubah itu manggilnya. Fadil apa yang keren ya? Apa? Fadil ya tergantung perspektif masing-masing lah. Kalau mau panggil nama aja juga nggak apa sih. Fadil Zivi, Fadil sayang. Dari penonton ada dari penonton ada saran nggak? Fadil apa? Fadil sayang. Fadil Cigan coba. Baby. Fadil ganteng. Enggak, kita harus nyari ini nih. Bro Fadil. Fadil bubuk. Fadil Bubuk. Mau nggak dipanggil Fadil Bubuk? Oh, itu lebih parah dari Fadil Games ya. Tapi lebih better mana? Fadil si ganteng. Bebas lah pokoknya lah, mau apa aja bebas. Fadil Games juga nggak apa-apa lah. Yang penting kalian semua nyaman. Oke. Mengenai tentang cewek yang tadi. Nah, Dari sekian Fadil yang nggak nemu nih cewek yang sesuai lah kriterianya sama Fadil. Apa menurut Fadil tuh tipikal cewek
yang menurut Fadil cocok buat dijadiin pasangan? Yang cocok kalau dari segi fisik manis sih, karena menurut aku tuh manis, cewek manis itu udah pasti cantik, tapi cewek cantik belum tentu manis. Oke, siap. Cewek manis kalau dari sifat ya mungkin lebih ke dewasa sih, terus agamanya juga kuat. Habis itu Terlepas dari umurnya yang lebih tua atau lebih umur, kalau umur sih kalau bisa di bawah, atau kalau mentok-mentok ya beda sebulan 2 bulan lah paling, tapi jangan yang lebih tua juga. Kalau bisa di bawah, iya. Oke. Wajib Padang nggak? Enggak juga, bebas. Bebas aja. Tinggi? Tinggi aku kan 165. Oke. Ya mentok-mentok 160 lah di bawah. Nggak boleh Jadi tinggi? nggak bisa lebih tinggi. Oke, nolak banget ya berarti. Walaupun nih ceweknya udah manis, udah cantik, udah agama juga bagus segala macam, tapi tinggi daripada Fadil gimana? Karena menurut aku tuh tinggi itu suatu harga diri dari cowok. Jadi itu mungkin masih dipikir-pikirin lagi sih. Gitu. Jadi tinggi cukup penting. Oke, silakan ya penonton yang berminat terkait syarat masuk untuk jadi penerima cinta yang Fadil, boleh dikoreksi dirinya, boleh latihan-latihan juga di rumah bagian tingginya belum mencukupi agar dikejar. Tadi syaratnya berapa? Maksimal? Di bawah 165. Oke. Di bawah 165. Nah, 105 dan juga rajin segala macamnya, skincarean agar bisa mendapatkan pujian hatinya. Si Fadil. Ya. Harapan buat AP itu kan kental dengan kekeluargaannya. Jadi harapannya sih semoga kekeluargaannya itu semakin erat lagi dan ya misalkan ada circle-circlean tapi semuanya bisa menyatu. Circle-circlean wajar, cuman kan bisa semuanya itu kan harus ya kenal lah satu sama lain. Ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya juga. Nah, habis itu kalau buat teman-teman yang seperjuangan angkatan 2022 tuh semoga bisa melewati rintangan semester 5 ini dengan kuat. Jangan sampai drop, jangan sakit-sakit karena kalau sakit sih bakalan rugi banget sih kayaknya. Soalnya kan ini lagi padat-padatnya jadwalnya kan. Jadi tetap jaga kesehatan, sama yang terakhir semoga AP akreditasinya naik jadi A. Oke, amin. Semoga ya. Semoga. Terus yang apa? Tadi kan ada temen yang sering nganter ke atas kan, yang nebengin. Oh iya. Ada pesan nggak? Pesan-pesan nggak buat orang yang udah Pesan baik? buat teman-teman yang udah baik selama ini. Semoga kalian sehat-sehat orang baik. Dan juga semoga rezekinya lancar dan semua kebaikannya bisa dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Boleh Fadil nanti dicantumin sosmednya? Boleh. Oke. Sosmed di sini ya. Oke, ya. Nanti boleh di follow atau ingin info lebih lanjut seputar perfadilan. Oke. Mungkin itu aja seputar fakta menarik tentang AP dan mungkin ini menjadi episode yang terakhir ya buat di kepengurusan kabinet Ed Meliora, dan semoga pada hal selanjutnya atau hari-hari berikutnya, episode selanjutnya, teman-teman kabinet berikutnya bisa melanjutkan podcast ini dengan adalah tahapan-tahapan dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi nantinya gitu. Mungkin ditunggu ya buat kabinet berikutnya. Tolong lanjutkan podcast ini dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi ke kamera Fadil. Ya semuanya. Bye.